Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Samaratul Usnili Zulfiah. Dimana pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai struktur dan dimensi drama. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai struktur dari drama. Jadi, bagian-bagian pembangun drama itu sendiri disebut dengan struktur teks drama. Terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu ada prolog, lalu yang kedua ada dialog, lalu yang ketiga ada epilog. Bagian pertama itu ada prolog. Jadi, prolog ini berisi kata pembuka atau pengantar, di mana hal tersebut berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran mengenai tokoh tersebut, konflik, latar belakang, lalu hal-hal yang terjadi dalam suatu drama tersebut. Jadi prolog ini biasanya disampaikan oleh seorang narator atau dalang. Lalu yang kedua itu ada dialog. Jadi dialog itu sendiri merupakan percakapan antar tokoh, di mana tokohnya itu terdiri dari 2 atau lebih atau beberapa tokoh. Dialog dalam teks drama merupakan unsur yang paling utama atau yang paling penting, di mana sebuah pementasan itu dibangun melalui dialog-dialog antar tokoh yang ada di dalamnya. Dimana selain itu, dialog dalam drama itu juga memberikan gambaran mengenai karakter tokoh, sehingga saat dipentaskan, pemeran atau tokohnya itu memainkan tokoh-tokoh tersebut bisa menjiwai terhadap karakter yang diperankan. Dialog dalam sebuah drama itu terbagi juga atas beberapa bagian, yaitu yang pertama itu ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, dan yang terakhir, yang ketiga ada resolusi. Orientasi sendiri yaitu berisi penjelasan mengenai para tokoh, dimana dimulai dari nama tokoh, latar belakang tokoh. Yang kedua ada komplikasi. Jadi komplikasi ini merupakan bagian tengah dari teks drama itu sendiri, dimana fungsinya yaitu mengembangkan konflik dari sebuah cerita. Lalu yang ketiga ada resolusi. Resolusi ini bagian terakhir yang muncul setelah komplikasi. Jadi titik batas antara komplikasi dan resolusi ini disebut dengan klimaks, di mana dalam klimaks terjadilah sebuah peristiwa penting atau nasib para tokoh. Dalam klimaks yaitu terjadi perubahan nasib para tokoh utama. Jadi kepuasan seorang pembaca teks drama ataupun penonton dari sebuah pementasan drama itu bergantung pada sesuai atau tidaknya nasib tokoh utama, yang mana harapan mereka itu yang digambarkan itu adalah melalui sebuah percakapan atau dialog yang dilihat atau dibaca dari drama itu sendiri. Bagian ketiga dari struktur drama yaitu ada epilog. Jadi epilog ini merupakan kata penutup dalam sebuah drama, di mana hal tersebut ditandai dengan berakhirnya sebuah pementasan drama itu sendiri. Jadi dalam epilog terdapat simpulan atau amanat yang merupakan isi dari pokok teks drama ini. Jadi dalam epilog ini pementasan drama itu biasanya disampaikan oleh seorang narator atau yang disebut dengan dalang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dimensi drama, di mana drama ini terbagi atas 2, yaitu drama dalam dimensi sastra, lalu yang kedua ada drama dalam dimensi seni pertunjukan. Drama dalam dimensi sastra berhubungan dengan naskah drama itu sendiri. Lalu kalau dimensi pertunjukan berhubungan dengan pemantasan drama. Untuk tokoh itu bisa menghayati peran yang dilakoninya. Tokoh tersebut harus
dapat menggunakan 3 dimensi, dimana diantaranya yaitu yang pertama ada dimensi fisik. Jadi dimensi fisik ini yaitu keadaan fisik dari tokoh itu sendiri. Misalnya tokohnya seorang ibu rumah tangga, bagaimana keadaan fisik ibu rumah tangga tersebut, apakah mengalami kekurangan fisik seperti cacat atau dengan keadaan yang baik-baik saja. Lalu yang kedua ada dimensi sosial. Jadi dimensi sosial ini adalah bagaimana kondisi sosial tokoh tersebut. Contohnya seperti hal yang pertama, seorang ibu rumah tangga, bagaimana keadaan sosialnya. Misalnya kalau dia tinggal di perkotaan, tentu saja lingkungan sosialnya itu penuh dengan hal-hal yang berbau dengan barang-barang branded, pakaian yang glamor. Jadi keadaan sosial ini dengan ibu rumah tangga yang tinggal di perkotaan dengan di pedesaan tentu sangatlah berbeda. Jadi hal ini sangat diperhatikan bagaimana seorang tokoh itu bisa menghayati. Misalnya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai sifat yang suka menghambur-hamburkan uang, yang biasanya boros terhadap barang-barang, maka hal ini tentu sangat berpengaruh untuk penghayatan atau penjiwaan dari pemeranan drama tersebut. Lalu yang ketiga ada dimensi psikologis. Jadi dimensi psikologis ini yaitu kejiwaan tokohnya itu sendiri. Misalnya seorang ibu rumah tangga ini keluarganya itu mengalami kebangkrutan. Jadi apakah ibu rumah tangga ini bisa menerima atas apa yang dialaminya? Hal tersebut tentu psikologisnya terganggu. Misalnya kalau dia tidak terima, dia tidak mau jatuh miskin karena sudah terbiasa dengan hidup yang bergelimang harta, tentu hal tersebut sangat berpengaruh terhadap jiwa psikologisnya. Hal inilah yang harus diperhatikan dalam sebuah penghayatan dalam drama itu sendiri. Baiklah teman-teman semua, itulah pembahasan mengenai struktur dan dimensi drama. Semoga pemaparan tadi atau penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa, bertemu minggu depan dengan video dan tema yang berbeda. See you!